ada beberapa jenis hiburan yang memang ditolak keras oleh masyarakat. Satu misalnya diskotik kayak begitu. Terus kemudian tari telanjang kayak seperti itu. Atau hiburan yang sesungguhnya ya hiburan malam yang sesungguhnya mengganggu. Saya nggak kebayang kalau nggak ada industri Cilegon. Tanah sudah sedemikian sulitnya gitu, digarap pertanian nggak bisa. Baihaqi Sulaiman SAP MAP, anggota Komisi 4 DPRD Kota Cilegon. Selamat sore Bapak. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Baihaqi? Alhamdulillah, karena ini tahun politik jadi nggak boleh mengeluh. Dari fraksi P3 ya Pak ya? Ya. Nah, kalau Kota Cilegon sendiri menurut Pak Baihaqi sebagai Dewan, pembangunannya gimana sih Pak? Ya, kami melihat ya Cilegon dengan kota yang cukup kecil sebenarnya. Luasnya juga tidak begitu luas. 17.000 hektar gitu seperti ini. Jumlah penduduknya hampir 400-an lebih. Nah, pembangunan manusianya saya kira sih sebenarnya tidak terlalu merisaukan. Yang dipikirkan oleh kita adalah penataan kota yang makin kemari kan gitu. Perlu keseriusan dari pemerintah. Karena ruang yang dimiliki oleh kota ini tidak luas-luas banyak gitu ya, tidak luas begitu luas. Sehingga ini perlu pemikiran dari pemerintah, dari stakeholder supaya kota yang kecil ini menjadi indah, menjadi enak dipandang. Kalau orang bertamu ke Cilegon itu ya selarit istilahnya, segaris saja gitu. Dari PCI sampai dengan Merak atau dari PCI dengan sampai Anyar. Nah, kalau untuk PAD-nya sendiri kan Pak saya dengar ada kenaikan, mengalami kenaikan dari 2023 itu nilainya 1,8 triliun dan kemudian untuk 2024-nya sampai saat ini mau mencapai 2,3 triliun. Ini dengan PAD yang cukup tinggi mungkin dibanding kabupaten kota di Provinsi Banten yang lain. Apa yang harus dibangun oleh Kota Cilegon? Nah, satu sisi kita memang mensyukuri bahwa APBD kita di 2024 itu berdasarkan kemarin KUA PPAS yang dibahas oleh pemerintah dan tim anggaran Kota Cilegon itu menyentuh angka di 2,3 triliun. Ya, kita berharap dengan APBD yang besar itu pemerintah fokus pada skala prioritas yang selama ini menjadi janji politik dari wali kota kita, misalnya tentang penyelesaian jalan JLU, terus misalnya tentang membangun rumah sakit 5 lantai, terus kemudian tentang membangun ruang terbuka hijau di setiap kelurahan gitu, atau juga di kecamatan, atau juga pembangunan fisik lainnya, sehingga APBD itu ada hasil yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Saya tidak berharap misalnya dengan kenaikan APBD itu pola pendistribusiannya itu dibagi rata misalnya. Karena ini ada kenaikan misalnya OPD ini dapat sekian, OPD ini naik sekian, OPD yang lain naik sekian gitu. Sehingga harus ada fokus, mengabaikan gitu ya pada prioritas pembangunan yang menjadi target dari pemerintah atau wali kota kita. Saya ingin ada kegiatan atau proyek yang bisa dibanggakan lah, atau kata orang Cilegon bilang apa sih hasil jejak amal soleh lah, jejak amal soleh dari wali kota kita terkait dengan infrastruktur yang ada di Kota Cilegon. Nah, tadi ada kesamaan statementnya Pak Baihaqi dengan Ketua Komisi 4.
soal JLO. Memang secara urgensi seperti apa sih JLO ini, Pak? Hampir di setiap daerah saya lihat ya, dimanapun itu berada, peran infrastruktur itu cukup signifikan dalam meningkatkan ekonomi di wilayah tersebut. Orang dengan akses jalan yang dimiliki, maka orang akan mudah mengangkut barang, mengangkut hasil, dan kemudian misalnya dibawa ke pasar dan lain sebagainya. Oh, perekonomiannya Perekonomian di sekitar jalan tersebut juga biasanya tumbuh, dan nilai aset yang ada di sekitar jalan itu pun menjadi naik. Kita tahu misalnya tanah di sebelumnya harganya 100, ketika sudah ada jalan bisa naik, dan itu tidak menunggu lama gitu. Jadi kita berharap dengan JLU ini bukan hanya misalnya masyarakat sekitar yang bisa menikmati, tetapi juga ini bisa membuka ruang bagi misalnya mobilitas masyarakat yang selama ini titik fokusnya hanya pada jalan protokol yang kita miliki. Dengan ada JLU, kita berharap masyarakat bisa fokus ke jalan lingkar utara. Dan jika ini seperti JLS misalnya, tidak menutup kemungkinan di JLU itu nanti ada investor yang datang. Sehingga dengan demikian ada industri juga yang bisa hadir di situ. Dengan adanya industri kita berharap juga masyarakat Cilegon pada umumnya dan khususnya masyarakat di sekitarnya bisa mendapatkan manfaat dari jalan tersebut dalam bentuk kenaikan ekonominya. Kalau untuk pembangunan di bidang lain, misalnya ruang publik atau pendidikan dan kesehatan, fasilitas-fasilitas? Ya, ruang publik memang kita dorong sih pemerintah agar misalnya membuka ruang publik seluas-luasnya, ruang bermain untuk masyarakat Kota Cilegon. Dan ini sebenarnya juga janji politik wali kota, bahwa di setiap kelurahan akan dibikinkan ruang terbuka lah, itu untuk masyarakat. Cilegon ini kota dan sangat sempit sekali, dan ciri khas masyarakat kota itu hidupnya individualis. Kalau bahasa orang bilang sekarang itu generasinya rebahan gitu ya, di depan gadget dan lain sebagainya, sehingga ketika ada ruang terbuka, ada taman-taman yang ada di wilayahnya, kita berharap masyarakat bisa ada kumpul di situ, beraktivitas, misalnya bercengkrama, lalu kemudian juga berkomunitas, sehingga terbentuk misalnya sebuah komunitas yang positif, terbentuk juga kegiatan-kegiatan yang positif, dengan fasilitas yang cukup lengkap yang diberikan oleh pemerintah. Bayangkan kalau misalnya di taman itu ada wifi, lalu di rumahnya dia nggak punya kuota, akan ada di situ. Gitu. Bayangkan kalau di rumahnya sudah ruangnya kecil, lalu dia di taman itu misalnya dia bisa memanfaatkan, akan tumbuh nanti generasi-generasi yang saya kira potensial untuk masa depan kota kita ini. Nah, Dewan kan nanti akan kebagian tugas untuk menganggarkan. Uangnya ada itu, Pak? Seharusnya ada. Seharusnya taman-taman itu, karena ini termasuk prioritas, ini janji politik, seharusnya ada. Dan harus ada. Karena ini seharusnya menjadi skala prioritas dari pemerintah kita. Ini sudah tahun ketiga, dan sudah ada sih beberapa katanya yang ada 5 atau beberapa yang sudah dibangun. 5 atau 6, mungkin tahun ini mungkin nambah juga. Gitu. Nah, kita harapkan ruang terbuka hijau itu bisa segera terwujud di kota Cilegon ini. Nah, kalau sebagai kota industri ya Pak, kota Cilegon ini kan terintegrasi dengan yang tadi, bagaimana masyarakat yang ada di kawasan industri itu biasanya haus akan hiburan. Kalau untuk industri hiburannya sendiri di kota Cilegon seperti apa sih Pak pembangunan bidang industri hiburannya? Hiburan ini sebenarnya sesuatu yang wajar ada di kota. Cuman karena budaya, tradisi, dan karakter masyarakat kota Cilegon, ada beberapa jenis hiburan yang memang ditolak keras oleh masyarakat. Satu misalnya diskotik, kayak begitu.
terus kemudian tari telanjang kayak seperti itu, atau hibur-hiburan yang sesungguhnya ya hiburan malam yang sesungguhnya mengganggu, dan manfaatnya juga tidak ada. Dan ini justru respon masyarakat cukup keras penolakan terhadap seperti itu. Kalau yang lain semacam bioskop itu normal ada, lalu kemudian komudi putar yang sekarang ini ada diciptakan kayak begitu. Family karaoke ya kayak begitu. Itu hal-hal sesuatu yang saya kira wajar ada di tapi itu perkembangannya hiburan semacam itu di Cilegon stagnan juga, maju enggak, mundur enggak, yang ada ya enggak bertambah seperti itu. Secara berkontribusi tinggi enggak sih Pak? Tidak juga, artinya ya mari kita jagalah kota ini kan selain industri juga terkenal religius. Mungkin ini hubungannya dengan korelasinya dengan ternyata masyarakat Cilegon nggak butuh-butuh amat hiburan yang begitu juga karena tidak tinggi ternyata PAD yang masuk dari nggak dikatakan butuh juga nggak butuh sebenarnya enggak. Bukan yang model begitu mungkin. Bukan yang jadi masyarakat Cilegon itu sebenarnya dari dulu sampai hari ini ya. Pertama karena memang kultur dan didikan para orang tua pada kita, terutama di bidang keagamaan ini cukup lumayan gitu ya, kultur budaya agama seperti itu, sehingga pada hal-hal yang bersifat maksiat katakanlah itu penolakannya juga cukup luar biasa. Dan itu tidak hanya ditolak oleh generasi yang sudah tua ya, tetapi yang muda juga menyuarakan hal tersebut. Berarti bidang seperti apa contohnya apa yang kira-kira selain taman publik ya, ruang-ruang publik kira-kira Ya saya sebenarnya berharap gini ya, ini Cilegon ini dibilang kota dolar, dibilang modern, dibilang maju, dibilang wah luar biasa. Kalau kita baca misalnya di beberapa sosial media, orang klik Cilegon itu kan yang nongol angka-angka yang mencengangkan, fantastis. Investasi yang luar biasa tinggi. Lalu industrialisasi yang terus tumbuh di kota Cilegon ini. Nah, pemerintah seharusnya mengimbangi semua itu dengan meningkatkan layanan pada masyarakat, baik masyarakat misalnya masyarakat yang ada di perkampungan, yang ada di mana-mana, termasuk juga masyarakat industri yang ada di kota Cilegon ini, dengan menghadirkan layanan yang cepat, mudah, efisien. Lalu apa yang digunakan untuk itu semua? Pemanfaatan teknologi informasi yang sekarang ini hadir dalam kehidupan kita dan bukan sesuatu yang baru, sudah menjadi harian bagi kita. Update secara online pelayanan publik berarti. Layanan publik yang sudah misalnya baik di rumah sakit, pendidikan, misalnya layanan-layanan yang lainnya, sehingga masyarakat kota Cilegon ini memiliki semacam kebanggaan atau katakanlah ya terlayanilah 24 jam itu oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi tersebut. Nah, atau katakanlah digitalisasi layanan digitalisasi layanan. Kalau soal kebanggaan tadi Pak, kota Cilegon ini kira-kira yang bisa dibanggakan oleh masyarakatnya pembangunan soal apa? Ya sejauh ini ya kita ini yang oleh pemerintah sebelumnya kan kita juga sudah punya alun-alun itu oleh pemerintah sebelumnya, JLS juga oleh pemerintah sebelumnya, rumah sakit dan lain sebagainya, terminal dan sebagainya. Itu juga oleh pemerintah sebelumnya. Ya dengan semua itu yang hadir di hadapan kita, ya sebenarnya kita berharap, ada semacam berkesinambungan dalam proses pembangunan yang ada di kota Cilegon. Lihat angka pertumbuhan penduduk dan juga urbanisasi yang ada di Cilegon, itu luar biasa. Welcome. Jadi dari sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, orang Cilegon itu welcome banget terhadap misalnya pendatang, welcome banget terhadap itu. Ciri orang pesisir itu adalah terbuka. Sifatnya terbuka. Ciri orang pesisir itu terbuka.
Jadi yang bisa dibanggakan sampai saat ini oleh masyarakat Cilegon masih pembangunan yang pemerintah yang sebelumnya. Yang sebelumnya tentu industrialisasi itu sendiri Oke. yang ada di kota Cilegon. Saya nggak kebayang kalau nggak ada industri di Cilegon. Tanah sudah sedemikian sulitnya gitu, digarap pertanian nggak bisa. Dulu kan orang-orang kita yang dari Cilegon ini kalau untuk bertani lari nyebrang. Ada yang ke Sumatera, ke Lampung, ke pulau-pulau yang sana. Kalau ingin bertani ya, beraktivitas bertani. Ya kita berharap ya stay misalnya Cilegon ini terus tumbuh, berkembang gitu ya. Lalu kemudian penataan pemerintah, penataan kotanya juga lama-lama diperbaiki gitu, dikembangkan gitu. Kalau kita ngomong kota Cilegon seolah-olah ini didominasi oleh ekonomi makro ya Pak ya. Ya. Bagaimana bisnis makro. Ini kalau untuk UMKM dan mikro dan menengah ini gimana Pak di kota Cilegon? Ya sejauh ini sudah ada apa namanya OPD yang membidangi itu, dan pemerintah saya lihat juga konsen di bidang itu. Perkembangannya juga cukup bagus. UMKM yang ada di kota Cilegon. Yang jadi soal sebenarnya bagi UMKM yang ada di Cilegon ini adalah kadang-kadang pembinaannya putus. Apa yang saya maksud pembinaannya putus? Orang dididik, lalu setelah itu dilepas. Punya produk tidak dibantu memasarkannya. Kalau kita misalnya berkunjung ke daerah lain, misalnya di ruang-ruang pemerintah itu ada etalase di mana itu adalah UMKM ya, UMKM, produk UMKM dari kota tersebut. Baik di ruang ruang terbuka dimiliki oleh Pemkot maupun juga hotel, restoran yang ada di sekitar di kota itu. Nah, sebagai bentuk misalnya membantu mereka dalam bidang pemasaran. Gak mudah membangun UMKM itu, karena yang paling penting itu justru tidak hanya pembinaan di awal. Selain pembinaan di awal, harus juga dibantu memasarkan produknya. Terlebih saat ini kita tahu dunia pemasaran itu kan tidak hanya offline, tetapi juga online. Didoronglah juga UMKM kita agar memiliki kemampuan misalnya menjual produknya secara online. Tapi kan ada e-commerce yang kemudian dilarang untuk berjualan online. Kalau di kota Cilegon kira-kira yang offline dan yang online ini persentase masih banyak yang offline. Oh, masih banyak yang masih banyak yang manual. Dan jika memang mau sungguh-sungguh membangun UMKM yang ada di kota Cilegon, maka seluruh anggaran APBD kita terkait misalnya pengadaan makan minum di pemerintah ini harusnya fokus pengadaannya dari UMKM kita. Itu misalnya ada yang punya keripik, ya makan minum juga ada keripik di situ misalnya. Itu usulannya maksudnya? Ya seharusnya begitu, seharusnya seperti itu, palingin fokus. Keinginan dewan. Ya, keinginan kita seperti itu. Ada yang produknya Gipang misalnya. Ya kita fokuslah kalau misalnya ada makan minum bagaimana itu masuk dalam anggaran. Kalau misalnya yang misalnya gegetas dan lain sebagainya, makanan tradisional yang ada di Cilegon, masuklah. Sehingga UMKM yang ada di Cilegon ini memiliki market yang pasti. Coba dibayangkan berapa anggaran yang dipakai oleh pemerintah terkait makan dan minum itu. Nggak usah ngambil yang jauh, nggak usah ngambil jauh-jauh. Produk yang ada di kota Cilegon dipakai, dibeli, dan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh kita semua. Kalau berdasarkan penilaian Pak Baihaqi selaku Dewan untuk raport atau kinerja wali kota saat ini, saya kayak bingung menilai ini. Pertama saya melihat ada COVID, ada kurang lebih, makanya disebut COVID-19 kan mulainya 2019 sampai dengan 2021 atau 22. Ada dua, stagnan di dua itu. Sehingga bisa saja beberapa janji politik terkait infrastruktur itu terkendala oleh keadaan COVID. Karena pada saat COVID itu ada refocusing anggaran, penggeseran anggaran gitu untuk penanganan COVID. Semua terkonsentrasi. Ya, semua terkonsentrasi di situ. Gitu. Nah sekarang ini
di tahun terakhir seharusnya sudah ada gitu kegiatan yang monumental yang menjadi janjinya yang sudah terrealisir. Paling lambat ya misalnya di 2024 gitu. Baik itu rumah sakit dan lain sebagainya gitu. Kalau janji yang lain-lainnya kan saya lihat ya bantuan kan sifatnya. Kalau misalnya kayak full sarjana itu kan bantuan. Ada uangnya kan? Tinggal penyalurannya. Terus kemudian soal bantuan operasional masjid itu kan bantuan. Ada uangnya lalu tinggal menyeleksi mana yang bisa dan tidak bisa. Terus yang lain-lain yang bersifatnya hibah dan lain sebagainya saya kira itu bisa terselesaikan. Yang sulit itu justru misalnya membangun itu tadi, mereformasi birokrasi kita agar mereka bisa misalnya merubah dirinya dari mental tuan menjadi pelayan. Mental tuan yang biasa dilayani menjadi mental melayani. Ini terjadi di Kota Cilegon. Itu budaya, itu dari lama birokrasi kayak gitu, nggak di Cilegon saja, di mana-mana. Mental dari mental dilayani menjadi pelayan. Karena sesungguhnya ya disebutnya juga abdi negara. Ini yang juga perlu, dan ini saya lihat juga bagian dari visi bagaimana Cilegon itu baru, modern, bermartabat. Gitu. Mari kita manusiakan rakyat Cilegon ini, kita manusiakan dengan misalnya meningkatkan kualitas dari seluruh birokrasi yang ada di Kota Cilegon ini. Image-nya itu, membangun mentalnya itu, cepat, efisien. Kalau misalnya bisa mudah, jangan dipersulit gitu kan. Kalau misalnya bisa setengah hari ya jangan dibikin 2 hari. Kalau bisa hari ini selesai ya hari ini selesai. Gitu. Dah, saya ingin itu tuh ada gitu, hadir. Misalnya hari ini, misalnya Cilegon sudah memiliki mall publik, layanan publik gitu kan. Nah dimaksimalkan itu, gitu. Disosialisasikan ke masyarakat. Sehingga masyarakat bisa cepat, mudah mengakses layanan yang diberikan oleh masyarakat, diberikan pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak bingung. Kalau memiliki problem, kemana dia harus mengadu. Nah, recovery pasca COVID ini gimana sih Pak untuk masyarakat Kota Cilegon? Ini kan kita semua down ya, dari 2019 sampai 2021. Terus sekarang untuk proses recovery-nya seperti apa? Berjalan lambatkah? Recovery yang sebenarnya kita lihat kebijakan pemerintah itu termasuk juga di Cilegon adalah recovery misalnya membangkitkan kembali ekonomi yang tadinya misalnya lesu menjadi itu. Dan pemerintah memiliki kekuatan yang luar biasa untuk bisa mendorong bagaimana ekonomi ini tumbuh di tengah masyarakat. Pertama misalnya dengan meningkatkan belanja barang dan modal yang dimiliki oleh pemerintah. Dengan adanya misalnya pekerjaan, paket pekerjaan, masyarakat bisa kerja, ada pembangunan apa, masyarakat bisa ikut kerja. Yang tadi ekonominya misalnya stagnan lalu kemudian menjadi naik. Jadi bagaimana caranya APBD ini yang dimiliki oleh Kota Cilegon ini, belanja barang dan modalnya itu dimaksimalkan. Sehingga ini, karena itulah yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Itu pula yang bisa membuat mendorong peningkatan kesejahteraan di tengah masyarakat. Hal-hal lain misalnya, saya kira kan dari sisi regulasi saja pemerintah itu bisa misalnya mencoba membangun kesejahteraan atau peningkatan ekonomi. Yang paling mudah bisa dilakukan pemerintah kota adalah meningkatkan biaya barang, belanja barang dan modal. Memang secara realisasinya masih dibelanja masih pegawai. belum maksimal. Ada beberapa OPD yang masih. Ini udah September gitu ya. Ada juga yang belum sampai 50% belanja barang dan modalnya. Semestinya kan bergaris lurus antara belanja pegawai dengan belanja barang dan modal. Jangan lupa loh, pemerintah sekarang ini sudah memberikan tunjangan kinerja kepada aparatur yang ada di Kota Cilegon. Besarannya 25%.
tahun pertama, tapi ya tahun pertama 5, tahun kedua 5, sampai kemudian 5 tahun itu menjadi 25%. Seharusnya ini diimbangi dengan peningkatan misalnya kinerja yang diberikan pada masyarakat gitu, Kota Cilegon, karena dia sudah naik kan 5%, lalu kemudian tahun depan 5%, sampai dengan angka 25%. Kalau secara fungsi controlling Pak, Dewan menilai pemerintah Kota Cilegon ini sudah seperti apa? Ya seharusnya kembali saya ingin tekankan. Cilegon ini mau apa dan bagaimana, kan panduannya sudah ada. Apa panduannya? RPJMD yang kita buat bareng-bareng. 5 tahun mau seperti apa, tahun ini apa yang dikerjakan, fokusnya apa, tahun 2000, itu semua sudah ada. Maka ketika pemerintah itu mengajukan KUA PPAS misalnya, itu kan dengan tema yang hampir berbeda-beda, dengan tema penganggaran yang berbeda-beda gitu ya. Ini berkah Cilegon ini. Untungnya ada ada industri, terus kemudian sehingga kadang-kadang ya bisa tumbuh sendiri, kembang sendiri gitu. Kalau berhubungan dengan padatan penduduk ya Pak, maksudnya jumlah penduduk. Ini kalau untuk infrastruktur yang ada, ini nggak sih Pak, sudah berbanding lurus nggak sih, maksudnya apakah terjadi kemacetan yang di luar di luar kebiasaan? Kebetulan ini Cilegon sedang menyusun rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan. Nah, ini seharusnya menjadi perhatian kita semua. Pertama adalah tentang kepadatan. Kedua bukan kepadatan dan jumlah penduduk. Dua hal ini menjadi fokus serius. Mau diapakan kota kita ini 2 tahun atau misalnya 25 tahun ke depan? Mau diapakan? Mau dibentuk seperti apa? Akan direncanakan dari tahun sekarang ini sedang mulai disusun perencanaan itu. Sehingga nanti blueprint lah istilahnya itu ya, blueprintnya Kota Cilegon itu bisa misalnya orang melihat dari sekarang, membayangkan, oh nanti ke depan akan seperti ini. Kecamatan Pulau Merak akan seperti ini, Grogol seperti ini, Ciwandan seperti ini. Lalu kemudian pusat kotanya akan seperti ini. Ini kan berhubungan dengan volume kendaraan yang terus bertambah ya Pak. Maksud saya apakah tempat-tempat parkir atau tempat-tempat ya itu tadi ruang publik ini apakah sudah cukup bisa memfasilitasi pertumbuhan volume kendaraan ini di Cilegon? Dulu pernah ada wacana bikin ruang parkir itu, tapi kemudian hilang kembali ya. Ada JLS itu ya dulu kita ada wacana membangun ruang parkir gitu ya, ruang parkir. Sehingga kemudian ya tidak juga membuat semacam kepadatan lalu lintas di JLS itu. Lalu yang kedua, memang sudah seharusnya dibuat kota kita yang selarik ini gitu, butuh juga misalnya ruang parkir yang memadai. Dan mau nggak mau kalau pengen misalnya mengembangkan sedikit agak luas tentang pusat kotanya, ya harus bekerja sama dengan Krakatau Steel, karena sebagian tanah kita di ruang kota ini adalah milik Krakatau Steel. Alun-alun itu sebelahnya itu ya, termasuk gedung kita yang sekarang ini juga masih punya Krakatau Steel. Ini kan jadi kendala kan Pak, ketika ini urusannya dengan pembebasan lahan sementara. Ya bisa diselesaikan lah. Saya kira kan akan ada solusi sebenarnya. Ada solusi. Tinggal misalnya ada kemauan dari pemerintah, termasuk juga BUMN dan INKS. Karena kan dua-duanya juga sama, mempunyai misi yang sama. Misi yang sama. Menjadi bagian dari negara kita. Saya kira akan ada titik temu. Tinggal ada kemauan lah. Mana dulu yang mau diselesaikan. Tinggal di lingkungan ini, selebihnya yang ada itu kan milik Krakatau Steel. Itu. Dan di Cilegon jangan lupa hanya Krakatau Steel yang melakukan penghijauan bener-beneran. Industri yang lain nggak peduli terhadap penghijauan. Ini hubungan dengan CSR Pak. Bagaimana CSR di bisnis-bisnis makro di Kota Cilegon ini? Apakah pertumbuhannya baik atau
menurut Bapak kurang maksimal? Nah, pengelolaan CSR ini kan dulu ada, kita punya perda CSR. Terus kemudian sekarang katanya ada aturan yang apa sih namanya, pemanfaatannya, penggunaannya tidak dibolehkan. Saya berharap pemerintah ini bisa memaksimalkan itu. Ada kok beberapa kegiatan-kegiatan di tengah masyarakat yang difasilitasi oleh industri. Ada bedah rumah misalnya, di apa namanya, lewat CSR misalnya kayak gitu. Itu juga dibangun oleh swasta dalam hal ini industri dan bisa bekerja sama dengan pemerintah. Nah, saya harap misalnya pola CSR ini, kalau menurut saya sudah sering ngomong ini, jangan hanya sifatnya bantuan material. Kalau bisa bagaimana CSR ini dikembangkan. Misalnya pada kualitas SDM masyarakat sekitar. Termasuk di dalamnya misalnya meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan cara apa? Misalnya menumbuhkan UMKM yang ada di ruang, di lingkup industri tersebut. Kebutuhan industri terkait misalnya segala hal lah dipasok oleh masyarakat, ya, dipasok oleh masyarakat sekitar. Sehingga ini yang saya kira harus dibangun lah. Bersinergi. Ya, masyarakat akan rasa memiliki nanti dengan hadirnya industri seperti itu. Jadi tidak hanya merasa nyaman, anteng ada di sekitar itu, tapi bagaimana ada industri memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Nah, bagaimana bentuk kepeduliannya? Saya berharap CSR-nya tidak hanya dalam bentuk bantuan, tetapi bagaimana juga CSR ini baik dilakukan melalui pemerintah pada peningkatan SDM yang ada di masyarakat sekitar. Insya Allah ini kalau ini tumbuh bareng enak. Cukup. Close. Oke. Pak Haki, saya Sulaiman SAPMA. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.